Demikian juga Tuhan memberikan pujian atau semangat kepada orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia supaya mereka sadar bahwa Tuhan sudah membuka pintu bagi mereka untuk mereka memberitakan Injil. Tahukah saudara bahwa tugas utama dari gereja adalah memberitakan Injil? Sekali lagi saya ulangi, tugas utama dari gereja adalah memberitakan Injil. Saudara, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang menyembah berhala, orang hidup dalam kehidupan yang lama, dalam kegelapan, orang hidup dalam kedagingan hal-hal dunia. Ini menjadi tugas kita gereja hari-hari ini supaya kita memberitakan Injil. Karena Yesus membangun gereja, tujuannya adalah supaya orang datang berpindah dari kegelapan menuju atau masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, kita hari-hari ini harus memberitakan Injil. Tahukah saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, justru kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Mungkin ada banyak orang yang menolak Injil, tapi saya percaya juga ada orang-orang yang akan dijamah hatinya ketika kita memberitakan Injil. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Perhatikan firman Tuhan berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara perhatikan, Paulus berkata, pemberitaan Injil adalah keharusan bagi dia. Nah, pemberitaan Injil bukan tugas rasul, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas pengajar, bukan tugas nabi, tapi memberitakan Injil adalah tugas semua orang Kristen. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita hari ini bisa mengenal Tuhan karena pernah minimal ada satu orang yang memberitakan Injil kepada kita. Itu sebabnya saudara dan saya harus jadi orang Kristen yang harus memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, kita akan menggenapi apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa menikmatinya. Matius 24 ayatnya yang ke-14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sederhananya begini, kalau saudara mau mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka yang harus kita lakukan, mau atau tidak mau, suka atau tidak mau, adalah memberitakan Injil. Amin. Katakan amin. Injil tidak harus diterima, tapi Injil harus diberitakan.